Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans pemburu iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Inosuke yang membantu Tanjiro dan Zenitsu bertarung melawan iblis bulan atas, dan akhirnya dia berhasil menebas kepala iblis tersebut. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 92 dan 93. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Enkun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 92 ini pertempuran puncak melawan iblis bulan atas belum berakhir. Secara mengejutkan, para pemburu iblis malah ganti yang tersudut. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene kita diperlihatkan Inosuke yang berlari membawa kepala Daki menjauhi pertempuran. Sambil berlari dengan kencang, dia meminta Tanjiro dan Zenitsu untuk membantu Uzi Tengen menghadapi iblis yang satunya lagi. Daki yang kepalanya dibawa itu berteriak dan meminta untuk dilepaskan. Dia berusaha menyerang Inosuke dengan memanjangkan rambutnya dan mencoba mengikat pemburu iblis itu. Namun dengan tebasan pedangnya, Inosuke menghentikan aksi dari Daki tersebut. Sambil terus berlari, Inosuke mengejek Daki jika serangan barusan amat sangat lemah. Akan tetapi secara mengejutkan, Inosuke ditusuk oleh Gyutaro dari belakang. Otomatis selain terkena serangan fatal, Inosuke menerima racun dari iblis bulan itu. Tanjiro yang melihat dari kejauhan berteriak. Dalam benaknya dia berharap jika serangan tersebut tidak melukai Inosuke terlalu fatal. Tanjiro kebingungan, kenapa Gyutaro berada di atas sana? Harusnya dia sedang bertarung melawan Uzui-san. Saat Tanjiro menoleh ke bawah, dia terkejut. Ternyata Uzui-san sudah tergeletak. Dia tidak berdaya dengan tangan kiri yang telah terpotong. Saat Tanjiro yang masih tidak percaya pilar suara itu telah berhasil dikalahkan, tiba-tiba muncul serangan iblis berikutnya. Zenitsu memperingatkan Tanjiro dan menyuruhnya untuk menjauh. Namun dia malah terpeleset dan terjatuh dari atap rumah, sehingga membuatnya pingsan. Saat pingsan dalam bayangannya, dia meminta maaf kepada semuanya, termasuk kepada Nezuko. Setelah itu di dalam bayangannya, Tanjiro bertemu dengan adiknya di dalam hutan. Nezuko meminta kakaknya untuk tidak meminta maaf. Dia menasihati kakaknya. Merasa bahagia atau tidak, itu semua kakaknya lah yang menentukan. Dan yang terpenting sekarang mereka harus bekerja sama untuk berjuang menghadapi masa depan. Setelah itu wujud Nezuko berubah menjadi iblis. Sambil meneteskan air mata, Nezuko kembali meminta kakaknya untuk berhenti meminta maaf. Dan harusnya dia mengerti apa yang adiknya rasakan. Setelah itu Tanjiro tersadar dari pingsannya. Di sekelilingnya bangunan-bangunan telah roboh. Tiba-tiba Gyutaro muncul dan berdiri di sebelahnya. Dia tidak menyangka jika Tanjiro masih bisa bertahan hidup. Tapi menurut iblis itu, meski beruntung bisa hidup, Tanjiro sudah tidak punya apa-apa. Karena semua orang sudah jadi tidak berguna sekarang. Gyutaro memberitahu Tanjiro jika jantung Inosuke sudah tertusuk oleh serangan sebelumnya. Zenitsu sedang kesakitan tertimpa reruntuhan bangunan. Iblis itu membiarkannya mati perlahan di sana, dan pilar suara yang melawannya tadi sudah tergeletak dan jantungnya terhenti karena racun yang menyebar di dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Gyutaro berkomentar jika mereka para pemburu iblis terlihat begitu menyedihkan, khususnya Tanjiro sekarang ini. Dia juga menyadari jika adik pemburu iblis itu yang berada di dalam kotak adalah seorang iblis juga. Dalam benaknya, Tanjiro yang diajak bicara itu bertanya-tanya, kenapa iblis yang ada di hadapannya ini tidak langsung membunuhnya? Selain itu, tangan Tanjiro sudah mati rasa. Dia tidak bisa menebas kepala Gyutaro, meskipun Tanjiro mengincar lehernya. Sambil tertawa, Gyutaro menghina Tanjiro kalau dia tidak bisa melindungi adiknya tersebut, karena dia adalah manusia dan Nezuko adalah iblis. Setelah itu, dengan teganya, Gyutaro menyiksa Tanjiro dengan mematahkan kedua jarinya. Si Tanjiro yang kesakitan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil kepalanya dipukul berkali-kali, iblis tersebut terus-menerus menghina Tanjiro yang sudah tidak berdaya itu. Gyutaro bahkan mempersilahkan Tanjiro untuk segera memotong lehernya. Namun jelas saja si Tanjiro yang sudah kehabisan tenaga dan tersiksa itu tidak bisa melakukannya. Dia merasa kesakitan, merasakan jarinya yang telah patah itu. Sedangkan kedua iblis bulan bersaudara tersebut tersenyum melihat kekalahan pemburu iblis yang begitu mengenaskan. Gyutaro tertawa. Akhirnya dia melihat Tanjiro menyerah juga. Namun dia mengaku tidak membenci pemburu iblis itu. Secara mengejutkan, tiba-tiba Gyutaro menawari Tanjiro untuk menjadi iblis juga, demi menemani adiknya itu. Tanjiro yang mendapatkan tawaran tersebut terkejut dan terdiam. Sedangkan Daki tidak terima dengan tawaran yang kakaknya lontarkan barusan. Gyutaro merayu Tanjiro, jika dia menjadi iblis, dia akan menjadi kuat dalam sekejap. Akan tetapi, Tanjiro malah mengangkat kepalanya.
dan secara mengejutkan malah membenturkannya tepat ke kepala iblis tersebut. Gyutaro yang terluka akibat sundulan itu merasa jika sundulan barusan seakan penuh dengan keputusasaan dan serangan kecil seperti itu tidak akan mempan untuknya pula. Namun Daki berteriak dan meminta kakaknya untuk segera berdiri. Secara mengejutkan tubuh Gyutaro tidak bisa dia gerakkan dengan baik. Dia bingung dengan apa yang terjadi karena barusan dia cuma terkena sundulan biasa saja. Akan tetapi saat melihat kakinya dengan seksama, Gyutaro terkejut dan menyadari jika dia telah terkena kunai beracun lagi. Ternyata barusan Tanjiro menyundul iblis itu sembari melemparkan kunai beracun yang istri Uzui Tengen berikan sebelumnya saat bertarung di atap rumah. Gyutaro tidak habis pikir dengan bocah pemburu iblis yang ada di hadapannya ini. Padahal dia itu lemah dan hanya manusia biasa. Gyutaro juga sudah menghajar dan menunjukkan perbedaan besar kekuatan yang mereka miliki. Namun anehnya bocah pemburu iblis ini tidak pernah menyerah meskipun dia sendirian. Dan yang Gyutaro herankan, kenapa keinginan bocah tersebut untuk membunuhnya tidak goyah sedikit pun. Lalu perlahan dengan semangat yang tersisa, Tanjiro mengangkat pedangnya dan langsung memenggal kepala Gyutaro dengan sekuat tenaga. Tanjiro berteriak dan terus berusaha memotong kepala iblis bulan itu. Daki yang melihat kakaknya dari atap berusaha untuk menolongnya. Tapi secara tak terduga, Zenitsu dengan cepatnya menghentikan usaha dari iblis bulan tersebut. Daki tidak percaya jika Zenitsu mampu keluar dari dalam reruntuhan bangunan yang menindihnya. Setelah itu dia mengeluarkan jurus darah iblis dan menerbangkan selendangnya untuk menyerang Zenitsu. Daki yang sudah melihat jurus dari Zenitsu berkali-kali mulai terbiasa dan dia bersiap untuk menyerang lagi. Zenitsu menambah kecepatan serangannya dengan jurus sambaran petir kecepatan dewa. Seketika dia langsung menebas kepala Daki dan menariknya sampai membelah genteng rumah yang ada. Daki yang berusaha menahan serangan itu dengan melenturkan lehernya menjadi selendang terus terdorong dengan sangat cepat. Perlahan leher selendang iblis itu mulai sobek. Zenitsu berharap kali ini kepala iblis bulan tersebut semoga saja terpotong, karena dia hanya bisa menggunakan jurus kecepatan dewa 2 kali saja. Setelah itu kakinya tidak akan bisa digerakkan sama sekali. Dan jurus yang pertama telah Zenitsu gunakan untuk keluar dari reruntuhan. Sekarang ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memotong leher iblis bersaudara itu. Tanjiro sudah membuat kesempatan satu-satunya dan sedang berusaha memotong leher Gyutaro selagi dia sedang terkena racun. Tanjiro yang terus berusaha memotong leher iblis bulan itu merasa kesusahan karena tenaganya sudah hampir habis. Namun sayangnya bius dari racun itu telah menghilang. Seketika Gyutaro mengeluarkan jurus darah iblisnya lagi dan berusaha menyerang Tanjiro. Akibat serangan tersebut Tanjiro terpental ke belakang. Gyutaro yang melihat hal itu tidak terima. Dia menyerang Tanjiro dengan jurus darah iblis yang lebih besar lagi. Si Tanjiro yang pantang menyerah itu mencoba sekuat tenaga untuk maju. Iblis tersebut mencoba menghentikannya dengan tebasan pisau sabitnya dari arah samping. Akan tetapi secara tak terduga, dengan sisa tenaga yang ia punya, Uzui-san muncul di depan Tanjiro dan menghentikan serangan yang Gyutaro lancarkan. Setelah itu, pilar suara tersebut menyerang iblis bulan itu dengan bola peledak dan mengkombinasikan dengan pernafasan suaranya. Gyutaro yang melihat hal itu sambil menahan serangan dari pilar suara tersebut tidak menyangka ternyata pilar tersebut masih hidup. Dia menyadari jika Uzui Tengen memaksakan jantungnya untuk berhenti menggunakan otot-ototnya. Dengan begitu racun di dalam tubuhnya akan berhenti menyebar untuk sementara. Dengan tatapan serius dan terus menyerang, Uzui Tengen berkata jika hasil dari pertempuran ini telah ditentukan dan para pemburu iblislah yang akan menang. Keahlian dari Uzui Tengen adalah dia dapat memahami kebiasaan lawan dan menemukan titik buta dengan cara membaca gerakan serangan mereka, lalu mengubahnya menjadi suara. Namun karena ada racun yang mengalir di tubuhnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menahan serangan musuh, sehingga membuatnya tidak bisa memenggal kepala iblis yang dia lawan. Dengan demikian yang harus memenggal kepala iblis itu adalah Tanjiro saja. Gyutaro yang semakin tersudut itu kebingungan, karena pilar yang ada di hadapannya ini hanya memiliki satu tangan. Tapi entah kenapa kekuatan yang dia keluarkan masih sangat besar. Gyutaro yang mundur dan terus diserang itu mencoba menyerang balik dan berhasil menebas wajah sebelah kiri dari Uzui Tengen. Tanjiro yang terkejut melihat serangan itu berencana menolong Uzui-san. Namun pilar suara itu meminta Tanjiro untuk terus maju dan segera menebas kepala iblis bulan tersebut. Setelah itu Tanjiro melompat dan mencoba menebas Gyutaro dari atas. Akan tetapi dengan cepat iblis bulan itu malah menyerang duluan dan berhasil menusuk dagu Tanjiro dari bawah. Otomatis Tanjiro telah terkena racun dari iblis bulan tersebut. Mampukah serangan kombinasi dari Uzui Tengen dan Tanjiro lakukan akan berhasil memotong kepala dari iblis bulan itu? Lalu bagaimana lanjutan pertempuran Zenitsu melawan Daki tadi?
Apakah dia juga akan berhasil memenggal kepala iblis bulan tersebut? Sayang sekali, Shin Manga Kimetsu no Yaiba chapter 93 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 92 dan 93 yang ending scene-nya memperlihatkan Tanjiro yang mau memenggal kepala iblis bulan. Namun dia malah terkena tusukan pisau beracun hingga menembus dagunya. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Andesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram jangan lupa follow IG Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enkun yang kurang pas, Enkun mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.